kurang, yaitu kurang badan. Qalat Ummu Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'dzan li fil ghazwi ma'ak, izinkanlah saya ikut berperang bersamamu." Al-Hadis. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, dan Nabi memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya. Wa ja'ala laha mu'azzinan yu'azzin, dan Ummu Waraqah mengangkat seorang muadzin yu'azzinu, dan Nabi mengirimkannya. Wa kana laha gulam wa jariyatun, dan Ummu Waraqah memiliki budak laki-laki dan budak perempuan. Pada barat rumah, yang keduanya ingin membunuh Ummu Waraqah. Wafil hadis, dan pada hadis, annal gulama wal jariyata, bahwasanya budak laki-laki dan budak perempuan itu qama ilaiha fil laili, bangun di tengah malam, faghammaha bi qatifatin laha, dan menutupi Ummu Waraqah bi qatifatin dengan kain, hatta matat, sampai meninggal. Wallahaba, lalu keduanya lari. Fa asbaha Umar, lalu di pagi hari Umar faqama finnas, berkhutbah di depan manusia, di depan sahabat. Faqala, yang mengatakan, man indahu min ilmi hadaini, siapa yang punya pengetahuan, siapa yang mengetahui keduanya, awman ra'ahuma, atau melihat keduanya, waljadi ubihima, maka datangkan keduanya. Fawujida, maka keduanya didapati. Wa amara bihima wa salabahuma, lalu Umar memerintahkan keduanya untuk disalib. Wa kana awwala maslubin bil Madinah, dan kedua budak tersebut adalah orang yang pertama disalib di Madinah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Subul Salam, Syarh Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam, karya Imam San'ani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitabus shalah, bab salatil jamaah wal imam. Kitab tentang salat, bab tentang berjamaah dan hukum-hukum seputar imam. Kita masih pembahasan tentang hadisnya Ummi Waraqah radhiyallahu taala anha, yang mana hadis ini dijadikan dalil tentang hukum seorang wanita menjadi imam. Sebelumnya sudah dijelaskan atau disebutkan kisah hidup Ummi Waraqah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghafalkan Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak semua sahabat yang menghafal Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semangatnya untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perang, sampai-sampai diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahidah, karena terbunuh oleh dua budaknya. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummi Waraqah untuk mengimami orang-orang yang ada di rumahnya.
setelah meminta izin kepada Nabi untuk sholat di rumah dan meminta izin untuk diangkat seorang muazzin. Qala rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam As-Sunan. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih As-Sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah. Qala Syekh wal hadithu dalilun ala sihhati imamatil mar'ah. Hadis ini menjadi dalil akan kesahihan imamnya seorang wanita apabila seorang wanita menjadi imam ahla dariha, mengimami keluarga di rumahnya atau orang-orang yang ada di rumahnya. Wa in kana fihimur rijal, wa in kana fihimur rajul, sekalipun di antara makmumnya itu ada laki-laki, sekalipun ada laki-laki yang menjadi makmum, perempuan imamnya. Kenapa bisa? Fa innahu kana laha muadzin, karena Ummi Waraqah ini di rumahnya diangkat seorang muazzin, ada seorang tukang azan. Wa kana syaikhan, dan tukang azan ini orang yang sudah sangat tua, yang sudah tua. Tidak bisa dia mengimami. Ya. Apakah karena fisiknya atau karena memang tidak ada bacaan Al-Qur'annya. Kama fir riwayah, sebagaimana dalam riwayat yang telah disebutkan. Wazahiru, dan zahirnya hadis ini annaha kanat ta'ummuhu, zahirnya hadis ini bahwasanya Ummu Waraqah itu mengimami syekh tersebut, muazzin tersebut, wa gulamuha kanat ta'ummuhu wa gulamaha wa jariyataha. Ummu Waraqah mengimami syekh ini, orang tua ini yang menjadi muazzin, wa gulamaha, kemudian mengimami juga pelayannya, laki-laki dan perempuan, berarti ada dua laki-laki di belakangnya, satu tukang azannya, satu budak laki-lakinya. Sehingga dijadikan hadis ini dalil boleh perempuan mengimami sekalipun ada makmumnya laki-laki. Wa dhahaba ila sihhati dzalika, dan di antara ulama yang berpendapat akan kesahihan hal itu, yang berpendapat bahwa sahihnya salat diimami seorang perempuan, di antaranya adalah Abu Thawr wal Muzani, Muzani Syafi'i, wa Tabari. Ini tiga ulama yang membolehkan seorang wanita mengimami laki-laki. Wa khalafa fi dzalika al-jamaahir, dan jumhur ulama menyelisihi akan hal itu. Ya, jumhur ulama tidak membolehkan perempuan mengimami laki-laki. Ini masalah sudah kita sebutkan di pembahasan terdahulu. Ya. Ketika kita membahas hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu
Nabi wala ta'ummu ra'atan rajulan. Larangan, kata Rasulullah mengatakan janganlah seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Itu sudah dibahas pembahasan ini sebelumnya. Dan kita mengatakan hadis ini dhaif. Larangan mengimami perempuan kaum laki-laki. Kemudian kita sudah sebutkan juga tentang perselisihan ulama dalam hal ini. Tadi sudah disebutkan pendapat pertama mengatakan boleh dengan hadisnya Jabir tadi. Tidak boleh dengan hadisnya Jabir. Di antara dalil jumhur ulama yang melarang wanita mengimami laki-laki, dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih berhak dalam kepemimpinan daripada seorang wanita. Seperti di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dalil umum semua ini. Artinya dalil yang sifatnya umum tapi dipakai dalam masalah khusus. Kemudian Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Jadi bagi kaum wanita punya hak sama seperti haknya kaum laki-laki, hanya saja laki-laki ada satu kelebihan derajat yang Allah berikan. Kemudian hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu mengatakan lam yufliha qauman wallau amrahum imra'ah. Ini juga dalil umum. Lan yufliha qaumun walla amrahum imra'ah. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Ini Nabi ucapkan ketika Kisra itu mengangkat putri raja yang meninggal menjadi rajanya. Rajanya Kisra wafat, putrinya diangkat menjadi raja. Nabi mengatakan lam yuflihu qauman wallau amrahum imra'ah. Ini sifatnya umum. Kemudian di antara dalilnya juga hadis khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Ya, saf terbaik bagi perempuan adalah terakhir. Bagaimana kalau dia jadi imam? Dia paling depan. Sedangkan Nabi mengatakan saf terbaiknya perempuan itu paling belakang. Dan yang paling buruk di depan. Ini di depan, di belakangnya perempuan laki-laki. Bagaimana kalau di depannya laki-laki? Kemudian Nabi SAW hadisnya Anas bin Malik ketika Nabi datang berkunjung ke rumah Nabi setelah diundang oleh Mulaika, neneknya Anas bin Malik. Nabi sholat di depan, dua anak laki-laki di belakangnya Nabi, kemudian perempuan di belakang sendiri. Menunjukkan bahwa saf tempat sholatnya perempuan itu di belakang laki-laki, sehingga tidak pantas dia menjadi imam. Kemudian yang kedua, yang kelima, yang keenam, hadis Nabi SAW at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa. Jadi ketika imam keliru dalam sholatnya, maka bagaimana cara makmum membenarkan? Laki-laki bertasbih subhanallah. Sedangkan perempuan apa? Tidak mengatakan subhanallah, tapi bertepuk. Dia tepuk. Jadi kalau keliru imam, tidak boleh mengatakan subhanallah. Bagaimana kalau dia yang baca surah? Dia takbir. Berarti lebih besar daripada hanya sebatas mengucapkan subhanallah. Ini kemudian yang ketujuh, ini perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya, bahkan di kalangan tabi'in tidak ada. Nabi tidak pernah menunjuk Aisyah menjadi imam, atau di masa tabi'in tidak pernah menunjuk Aisyah, padahal Aisyah lebih pintar daripada semua laki-laki yang ada di masa itu.
lebih mulia daripada laki-laki yang ada di masanya setelah Nabi wafat. Tapi tidak pernah Aisyah ditunjuk menjadi imam dalam sholat. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi, bagaimana dengan hadisnya ini? Hadisnya Ummu Waraqah. Hadisnya Ummu Waraqah ini pertama, Al-Hafiz Ibnu Hajar menghukumi hadis ini dhaif. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir, dalam kitabnya Talkhisul Habir, Ibnu Hajar rahimahullah menghukumi hadisnya Ummu Waraqah ini hadis yang dhaif. Kenapa? Karena ada seorang perawi yang namanya Abdurrahman bin Khalad. Abdurrahman bin Khalad ini majhul, tidak diketahui orangnya. Kemudian yang kedua, okelah hadisnya sahih, anggap hadisnya sahih. Maka ini hanya berlaku bagi seorang yang wanita mengimami keluarga di rumahnya saja. Seumpamanya suaminya tidak ada, yang ada cuma anaknya laki-laki 2 kecil, belum bisa jadi imam, atau sudah bisa jadi imam tapi belum bisa sudah bisa tapi belum terlalu baik, maka ibunya yang mengimami boleh. Atau ada orang tua, sama seperti keadaannya Ummu Waraqah ini, ada orang tua tapi tidak bisa jadi imam, ada anaknya perempuan hafal Quran di rumahnya, maka bisa saja dia jadi imam untuk keluarga di rumahnya saja. Adapun di masjid besar, di masjid umum, ada laki-laki di situ yang lebih bisa membaca Al-Quran atau setara atau di bawahnya sedikit, maka laki-laki lebih pantas menjadi imam. Kemudian ada juga ulama mengatakan ini hadis khusus untuk Ummu Waraqah saja. Hadis ini termasuk khususiyah, artinya izin khusus dari Nabi untuk Ummi Waraqah, tidak berlaku untuk wanita-wanita yang lain. Yang keempat, jawabannya tadi itu, kalau darurat artinya tidak ada laki-laki yang bisa jadi imam, yang ada cuma perempuan, maka yang perempuan jadi imam. Itu diantara jawaban jumhur ulama. Tentang hukum wanita menjadi imam dalam sholat bagi laki-laki. Kemudian Syekh menyebutkan selanjutnya masalah lain. Wa amma imamatur rajuli an-nisaa. Adapun seorang laki-laki mengimami perempuan fakat saja, dan tidak ada makmumnya kecuali perempuan semua. Mungkin ya dia imam di asrama putri, dia saja imam, tidak ada di belakang kecuali perempuan. Wa amma imamatur rajuli nisaa faqat. Adapun imamnya seorang laki-laki terhadap kaum wanita saja, tidak ada laki-laki yang menjadi makmum. Faqad rawa Abdullah bin Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad ini dia yang meriwayatkan Musnad Ahmad. Artinya Musnad Ahmad bukan Imam Ahmad yang meriwayat tapi anaknya yang meriwayatkan dari bapaknya. Kemudian
ada beberapa hadis yang ditambahkan oleh Abdullah ini. Ada beberapa hadis yang ditambahkan oleh anaknya sendiri, bukan dari bapaknya. Makanya ketika kamu mentakhrij hadis di Musnad Ahmad, hati-hati. Yang sampai kau mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, padahal bukan. Riwayatnya anaknya dari orang lain. Makanya sebagian ulama memisahkan itu, menjadikan satu buku tersendiri, mengatakan Zawaidu Abdullah, Zawaid Musnad Ahmad, tambahannya Musnad Ahmad dari anaknya itu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Dan ini banyak yang terjadi kesalahan, mengatakan hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, ternyata diperiksa bukan Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis itu, tapi anaknya Abdullah ibn Ahmad, sekalipun sama-sama di Musnad, di dalam Musnad Ahmad. Ini harus diperhatikan. Min hadis Ubay bin Ka'ab, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, amiltul lailata amalan, saya melakukan semalam amalan. Artinya Ubay ini cemas, yang sampai perbuatannya ini tidak benar. Saking khawatirnya sahabat ini ketika melakukan sesuatu yang meragukan, dia segera datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang mengganjal di hatinya. Makanya Nabi ketika ditanya tentang al-birru wal itsm, kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu ma haka fi sadrik, sesuatu yang mengganjal di hatimu, sesuatu yang kamu rasa yang tidak benar ini. Kamu sudah rasa-rasa sendiri, oh anu salah ini saya kerjain. Wa karihta ayyattali alaihi nas, dan kamu malu, kamu tidak mau diketahui oleh orang lain. Berarti anu salah ini sudah kamu kerja. Karena seandainya anu benar, anu baik, kamu tidak perlu malu, kamu tidak perlu takut. Jadi ini Ubay bin Ka'ab ini ada sesuatu mengganjal di hatinya, sampai datang kepada Nabi, ya Rasulullah, amiltul lailata amalan, ada amalan yang saya kerja tadi malam ya Rasulullah. Qala ma huwa, apa itu? Qala niswatum ma'i fid dar. Niswah, bukan imra'ah, banyak perempuan. Karena ada banyak perempuan bersama saya di rumah. Ada beberapa perempuan bersama saya di rumah. Kulna, perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini berkata, innaka taqra'u wa la naqra'. Kamu itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena Ubay juga termasuk sahabat yang menghafal Al-Quran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat Nabi yang mengkhatamkan Al-Quran di masa Nabi. Sehingga wanita ini mengatakan, kamu ini menghafal Quran, wala naqra, sedangkan kami ini tidak pintar membaca. Tidak membaca Al-Quran artinya tidak menghafal Al-Quran. Dan tidak membaca juga karena mayoritas wanita di masa Nabi tidak bisa membaca. Fasalli bina. Ya, mumpung kamu ada di sini, kamu salat mengimami kami. Fasalli bina, maka salatlah mengimami kami. Fasallaitu thamaniyan, maka kata Ubay, saya salat mengimami mereka itu 8 rakaat. Wal witrah, kemudian ditutup dengan witir. Ini pertanyaannya siapa? Pertanyaannya Ubay kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Curhat kepada Nabi.
Setiap masalah serahkan kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa saja masalah yang kamu hadapi, sampaikan kepada orang yang lebih paham, yang lebih berilmu, supaya kamu dapat solusinya. Jangan langsung naik ke tiang masjid, langsung loncat ke bawah, bunuh diri. Kan solusi itu. Kau kira loncat di menara masjid langsung masuk surga? Karena bunuh diri depan masjid, nanti masuk surga langsung? Tidak. Saya mengatakan yang mati karena lompat dari ketinggian, dia di akhirat begitu terus sampai hari kiamat. Waliyazubillah. Karena ini tidak mau terbuka kepada ulama, tidak mau terbuka kepada orang-orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masalah itu kalau dihadapi sendiri berat. Tapi kalau kita hadapi bersama atau dicarikan solusi, makanya pepatah mengatakan, ada yang mengatakan hadis tapi dhaif, ma khaba man istasyara. Ma khaba man istasyara, tidak rugi orang yang minta pendapat, minta nasihat. Jadi di sini Ubay ketika ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dia bertanya kepada Nabi, takut jangan sampai ini masalah besar, karena jangan sampai kau menganggap itu masalah sepele, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kamu sendiri yang binasa. Mending selesaikan di dunia daripada di akhirat kamu hadapi risikonya atau masa depanmu yang rusak. Datang kepada Nabi mempertanyakan ini, masalahnya ini. Dia jadi imam, perempuan semua makmumnya, tidak ada laki-laki. Khawatir terhadap fitnah yang bisa menimpa dia. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tidak mengatakan boleh ji, tidak juga mengatakan tidak boleh. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Qala, Ubay mengatakan, fara'aina anna sukutahu ridan. Fara'aina anna sukutahu ridan. Kami menganggap bahwa diamnya Nabi itu berarti ridha. Istilahnya sunnah takririyah, istilahnya sunnah takririyah. Ketika Nabi melihat atau mendengar sesuatu kejadian dan Nabi tidak mengomentari, tidak melarang, tidak juga menyuruh, maka itu namanya sunnah takririyah, artinya boleh. Qala Al-Haythami di Majma' Az-Zawaid, saya ingatkan Al-Haythami, ada Al-Haythami fuqaha Syafi'iyah, Fatwa Al-Kubra kitabnya. Al-Haythami ahli hadis. Majma' Az-Zawaid kitabnya paling masyhur. Qala Al-Haythami fi isnadihi man lam yusamma. Dalam sanad hadis ini ada perawi tidak disebut siapa namanya. Ada perawi yang tidak disebut siapa namanya, berarti majhul, nggak tahu siapa orangnya. Cuma kalau perawi tidak disebut namanya, dinamakan apa? Mubham. Mubham itu hadis yang di sanadnya ada perawi tidak disebut siapa namanya. Haddatsani rajulun, saya diriwayatkan seorang laki-laki. Siapa itu laki-laki? Haddatsani imraati, siapa istrinya? Jelas. Kecuali kalau ditahu siapa istrinya, tidak ada masalah. Dia menyebut imra'ah atau rajul atau syekhun atau huditsu, saya diberitahukan. Siapa itu yang memberitahukan kamu? Namanya mubham. Ada juga istilahnya muhmal itu disebut namanya tapi tidak jelas identitasnya.
Yang haddatsani Ahmad. Ahmad siapa? Banyak orang namanya Ahmad. Siapa yang dimaksud Ahmad di sini? Namanya muhmal. Muhmal artinya tidak lengkap identitasnya, tidak jelas identitas perawinya sehingga kita tidak bisa mendeteksi perawi itu diterima hadisnya atau tidak diterima hadisnya. Sedangkan yang mubham ini memang sama sekali tidak ada namanya. Bilang rajul lam yusam, tidak disebut siapa namanya. Namanya mubham. Hadis mubham ini dengan muhmal ini masuk kategori majhul. Masuk kategori majhul. Majhul ain istilahnya. Majhul ain. Tidak ditahu siapa orangnya. Ada majhul lain dalam ilmu hadis, namanya majhul al-hal. Majhulul hal. Artinya ditahu orangnya siapa, tapi tidak ditahu perawinya ini, orang ini diterima hadisnya atau tidak. Jadi orangnya jelas, identitasnya jelas, alamatnya jelas, tahu di mana tinggal. Siapa murid-muridnya, banyak murid-muridnya. Tapi satu pun ulama tidak ada yang mengatakan dia itu diterima hadisnya. Satu pun tidak ada yang mengatakan ditolak hadisnya, sehingga kita pusing. Mau diapakan ini orang ini? Diambil hadisnya atau tidak? Tidak ada komentar ulama bahwa dia diterima, tidak ada juga komentar ulama bahwa dia tidak diterima. Namanya majhul hal. Kalau ini man lam yusam majhul ain. Orangnya kan tidak tahu siapa orangnya. Ini riwayat siapa? Riwayatnya Abdullah ibn Ahmad. Riwayatnya Abdullah ibn Ahmad. Qala Al-Haythami mengatakan warawahu Abu Ya'la. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, wa Tabarani fil Awsat, dan Imam At-Tabarani di Mu'jam Al-Awsat. Makanya disebutkan Al-Awsat, berarti bukan di Kabir. Kalau dikatakan wa Tabarani titik, berarti di Mu'jam Kabir, tapi di sini karena bukan di Mu'jam Kabir, dia bilang apa? Wa Tabarani fil Awsat, artinya di Mu'jam Al-Awsat, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Tapi yang kuat hadis ini juga daif. Hadisnya ini juga, hadisnya Abu Ya'la dengan Tabarani juga daif. Yang rajih, yang kuat, hadis ini daif. Kenapa? Ada perawinya Isa bin Jariyah. Isa bin Jariyah ini perawi yang lemah. Terus kesimpulannya, apa hukumnya seorang laki-laki mengimami kaum perempuan semua? Kaum perempuan semua. Ulama mengatakan hukumnya sah, artinya boleh saja. Yang penting aman dari fitnah, aman dari kerusakan, keburukan. Innallaha la yuhibbu al-fasad. Allah tidak senang kerusakan. Sekalipun niatnya ibadah, tapi kalau itu bisa menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah, maka harus dihindari. Salatnya sah, tapi sebaiknya dihindari apabila tidak aman. Baik tidak aman bagi dirinya atau tidak aman bagi orang lain. Ini kalau banyak perempuan. Bagaimana kalau satu? Tahajud bersama. Belum waktunya, nanti sudah aku menikah baru tahajud bersama. Apalagi kalau bukan salat. Kenapa? Karena makanya Ubay ini khawatir. Kenapa Ubay khawatir sampai harus menanyakan kepada Nabi? Karena itu Nabi selalu menasihati akan bahayanya ini, masalah-masalah seperti ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis, dinikmati. Khadirah, hijau, enak dipandang. Wa inna Allah mustakhlifatun fi.
dan Allah menjadikan kamu khalifah di dunia ini. Kamu ditugaskan beribadah di muka bumi ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Setelah kamu diturunkan ke muka bumi, Allah memperhatikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu kerja di dunia ini. Di dunia yang penuh dengan godaan kenikmatan ini, Allah perhatikan. Yang kau pikir kamu tutup kamarmu, Allah tidak lihat. Biar manusia tidak ada yang lihat, tapi Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Allah memperhatikan kita di muka bumi ini. Bisa mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa innama ahlaka bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan perempuan. Kenapa dikhususkan perempuan? Nah, perempuan ini sudah masuk dalam kategori dunia. Sudah masuk ke kenikmatan dunia dan godaan dunia itu perempuan. Kenapa disebut secara khusus? Karena itu sebagai lilihtimam istilahnya, untuk lebih diperhatikan karena bahayanya lebih besar, pengaruhnya lebih besar. Kayak saya mengatakan Bani Israel itu hancur, binasa, tersesat gara-gara perempuan. Satu kaum dihancurkan gara-gara fitnahnya itu perempuan. Hanya Rasulullah sendiri menasihati, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kata Rasulullah, saya tidak meninggalkan cobaan paling buruk, paling bahaya bagi laki-laki daripada cobaan kaum wanita. Ini Rasulullah bilang. Rasulullah manusia yang paling sayang kepada kita. Tidak ada manusia yang menyayangi umatnya lebih sayang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, khawatir. Makanya di hadis innamal a'malu binniyat di akhir mengatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ah. Nah, imra'ah kan sudah masuk juga dunia. Juga termasuk. Kenapa? Karena bahayanya. Hanya Allah dalam Al-Quran mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nomor 1. Wal banin, baru anak. Wal qanatir, baru harta. Di belakang itu harta. Orang bisa menghabiskan hartanya, mengkorbankan hartanya demi anaknya. Anaknya sakit, buang semua harta, beli apa saja, di mana saya rumah sakit apapun didatangi, yang penting anaknya sehat. Apapun dibeli, apapun dikorbankan demi anaknya. Tapi betapa banyak orang dia korbankan anaknya demi perempuan. Dia hancur keluarganya demi kawin lagi dengan perempuan. Itu bahayanya. Jadi kalau harta ini di belakang, nomor 2, nomor 1 itu perempuan. Makanya ini Ubay takut ini. Ubay bin Ka'ab takut. Menghafal Quran ini. Takut. Padahal banyak di perempuan di rumah. Makanya Nabi tidak mengatakan boleh atau tidak. Karena juga Nabi juga khawatir juga. Tapi secara hukum salatnya sah. Tapi sebaiknya dihindari kecuali darurat atau memang tidak ada yang bisa mengimami kecuali laki-laki tersebut. Insyaallah nanti kita lanjut pembahasan berikutnya, itu hadisnya Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Hukum seorang yang buta menjadi imam. Bolehkah orang buta menjadi imam? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allah. Allah.
Allah.